rasa tidak konsisten. Dan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan klik juga lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novel Ahmad. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kejadian di usaha kuliner UMKM kita yang sering terjadi, yaitu masalah ketidakkonsistenan rasa. Oke, saya sering kali makan di rumah makan A, misalkan hari ini enak, besok lusa balik lagi tidak enak. Kadang saya pikir, oh yang masaknya beda, tapi yang masaknya saya lihat itu aja, pelayannya itu aja, kenapa bisa beda? Oke, kita akan bahas. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang usaha di bidang kuliner, agar jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu, karena itu memang bahaya ya, bahaya untuk kelangsungan daripada usaha kuliner kita. Oke, apa sih penyebab daripada inkonsisten rasa masakan kita? Jadi ada beberapa penyebab yang bisa terjadi, yang itu disadari atau tidak disadari sama kita. Yang pertama, kita salah menggunakan bahan baku, jadi tidak konsisten daripada bahan baku masakan itu sendiri. Misalkan kita membuat masakan menggunakan cabai giling. Nah, cabai gilingnya walaupun komposisinya sama, misalkan 2 sendok atau 3 sendok takarannya, tetapi kalau cabainya berbeda dari supplier cabai atau tukang cabai di pasar, itu pasti akan berubah rasa masakannya. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah bahan baku untuk masakan tadi berubah-ubah. Yang kedua, komposisinya berubah. Misalkan hari ini untuk satu batch masakan, misalkan cabenya atau bawang putihnya 1 sendok, besok ditambahin 1,5 sendok atau 2 sendok, itu akan berpengaruh juga terhadap rasa. Yang ketiga, bisa jadi tukang masak yang berbeda, dan yang tukang masak yang pengganti ini tidak tahu komposisi dan cara masak daripada si ownernya atau si tukang masak yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi minimal ada 3 penyebab kenapa rasa tidak konsisten. Ingat, jadi jangan sampai inkonsistensi rasa ini terjadi, karena ini saya bilangin lagi, ini sangat berbahaya untuk kelangsungan daripada usaha kita. Tetapi ingat, tanda petik konsisten di sini adalah konsisten rasa yang enak. Jangan sampai rasa yang tidak enak dipertahankan. Itu juga salah besar kan. Yang penting rasa kita enak dulu, masakan kita enak dulu, baru kita pertahankan atau kita konsisten terhadap rasa yang sudah enak tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ini berdasarkan pengalaman saya selama 2009 sampai sekarang 2022, berarti berapa tahun? 13 tahun ya. 13 tahun di usaha kuliner rumah makan Padang. Jadi yang pertama, kita pastikan dulu supplier bahan baku atau bahan baku itu sendiri tidak berubah-ubah. Yang kedua, kita pastikan ketika rasa masakan kita sudah pas, sudah enak, apa yang harus kita lakukan? Kita catat. Misalkan membuat ayam gulai. Ayam gulai santannya misalkan 2 liter, cabenya 1/4 kilo misalkan. Bawang putihnya 20 gram, bawang merahnya 50 gram misalkan. Nah, itu kita catat. Wajib kita catat. Nah, saya sarankan di sini takarannya jangan pakai sendok. Misalkan bawang putih 2 sendok. Kalau 2 sendok itu nanti akan rancu. Ketika yang masak bukan kita, karyawan kita,
2 sendoknya itu rata atau muncung. Sendoknya itu sendok makan apa sendok teh, kan seperti itu. Jadi yang pas, yang tepat adalah takarannya dalam gram. Misalkan bawang putih 80 gram. Oh kalau gitu harus ada timbangan dong Bang di dapur. Iya wajib. Di dapur harus ada timbangan. Timbangan yang kecil aja yang buat kue itu kan, yang 5 gram bisa. Nah setelah dicatat itu kita akan menjadi acuan untuk selanjutnya, itu menjadi patokan. Oh masak ayam gulai itu seperti ini takarannya. Termasuk di sini adalah mengenai waktu. Oke, saya simpulkan lagi bahwa untuk agar supaya masakan kita konsisten dalam artian enaknya, bukan konsisten tidak enaknya. Karena kalau tidak enak pasti nggak laku. Ingat, saya sering berkata berkali-kali, DNA masakan itu adalah rasa. Jadi ketika rasa kita sudah enak, kita tinggal bisa memperbaiki hal-hal yang lain. Misalkan perbaikan pelayanan, misalkan perbaikan kebersihan daripada rumah makan kita. Setelah itu oke, nanti kita omset dengan sendirinya akan naik. Tidak perlu kita mikirin omset dulu. Jadi 3 itu aja. 3 bahwa rasa masakan, yang kedua rasa masakan itu konsisten ya, konsisten dalam enak gitu. Yang kedua pelayanan yang sempurna, dan yang ketiga kebersihan dan kerapihan semua hal yang ada di rumah makan kita, baik itu fisik outletnya ataupun karyawan, view ataupun lingkungan sekitar rumah makan kita. Kayak seperti itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa untuk menjadikan masakan kita konsisten rasa enaknya, ada rumusnya, yaitu dibakukan kemudian dibukukan. Jadi semua masakan kita harus kita catat, baik itu komposisinya, bahan bakunya, waktunya, apinya seperti apa. Setelah kita catat, lalu kita bukukan seperti ini. Oke, kita bikin bukunya seperti ini, dan ini menjadi panduan untuk kedepannya, baik ketika kita mau masak lagi, jadi tidak lupa lagi ketika kita lupa, ini panduannya, atau kita mau mentraining karyawan kita untuk jadi bagian tukang masak. Seperti itu ya. Jadi ingat rumusnya tadi apa? Dibakukan kemudian dibukukan. Oke. Jadi insya Allah ketika rasa kita konsisten, orang nggak bakal kapok. Karena orang pasti kapok kalau makanan kita nggak enak. Indikasinya gampang aja. Ketika pelanggan-pelanggan kita kok pada nggak balik lagi ya. Ini si A biasanya tiap hari makan, si B biasanya tiap hari bungkus, 2 bungkus, 10 bungkus. Sekarang kok. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan silakan share kepada teman, keluarga, saudara, handai tolan, agar mereka pun mendapatkan manfaat daripada video ini. Terutama untuk teman-teman kita sebagai pelaku kuliner makanan ya, atau sebagai pelaku usaha UMKM kuliner. Silakan share, bagikan. Dan yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan klik juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.